Baik, Bapak dan Ibu, saya akan melanjutkan lagi tutorialnya. Jadi, setelah kita tadi sudah mengenali bagian-bagian dari Google Earth Engine, telah tiba saatnya bagi kita untuk melakukan sesuatu pada Google Earth Engine ini. Nah, terkait dengan data hujan, kita akan mencoba menampilkan data hujan global. Oke, yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah mengetik script pada kolom ini atau pada jendela script. Oke, tapi jika Bapak dan Ibu masih belajar untuk itu, saya sudah menyiapkan scriptnya. Bapak dan Ibu bisa langsung copy paste saja scriptnya ke dalam kolom ini. Nah, di sini saya sudah menyiapkan script untuk memilih satelit hujan. Nah, jadi dalam script ini itu kita menggunakan data CHIRPS. CHIRPS merupakan salah satu data hujan yang bisa kita gunakan. Dan ini sudah tersedia pada database Google Earth Engine. Kemudian ini adalah band yang kita gunakan. Jadi precipitation ini adalah band yang kita gunakan dalam perolehan data ini. Kemudian berikutnya adalah filter date, itu untuk memfilter mulai dari tanggal kapan hingga kapan kita akan memperoleh data. Tuh. Kemudian di bawah ini adalah keterangan dari data yang kita gunakan. Nah, meskipun itu tidak diproses, jadi di dalam Google Earth Engine jika depannya ada garis miring 2 dan warna ini yang menjadi hijau, warna teksnya menjadi hijau, itu tidak akan diproses Bapak dan Ibu. Nah, tapi menurut hemat saya, ini perlu kita masukkan untuk kita supaya tidak lupa spesifikasi dari CHIRPS itu. Mulai dari resolusinya, kemudian cadence-nya, ini adalah interval waktunya, interval waktu pencatatannya, dan juga yang terpenting adalah data availability-nya. Mulai dari 81, 1 Januari, hingga 30 April 2020. Ini nanti gunanya untuk supaya kita punya koridor dalam menentukan filter date ini. Jadi kita tidak memfilter date di luar dari data yang tersedia. Itu. Jadi saran saya, bagian ini itu meskipun ya sebenarnya tidak diproses, tapi ini merupakan bagian yang penting untuk dicantumkan. Oke, selanjutnya kita masukkan juga script yang ini. Aduh, mohon maaf. Kita copy, kita paste di sini. Nah, ini ada sedikit yang perlu dikoreksi Bapak dan Ibu. Ini tidak boleh terputus, jadi kita naikkan. Baik, sudah normal. Nah, bagian kedua dari script ini adalah script untuk menampilkan data, menampilkan peta hujannya. Jadi yang awal tadi adalah untuk mengambil datanya, yang berikutnya adalah untuk menampilkan datanya. Begitu. Nah, di sini ada kita deklarasikan variabel hujan tahunan, itu adalah CHIRPS. CHIRPS adalah yang di sini tadi sudah dideklarasikan datanya. Kemudian sum. Sum adalah menjumlah. Sehingga yang nanti akan kita munculkan adalah jumlah hujan tahunan. Kemudian kita deklarasikan juga untuk visualisasinya, PVIS. Itu kita deklarasikan nilai minimum dan maksimumnya. Ini gunanya untuk stretching data. Kemudian kita deklarasikan juga paletnya. Kita akan gunakan warna apa. Nah, nanti ini akan muncul di tampilan ini. Kemudian yang terakhir adalah map add layer. Itu adalah untuk memunculkan layer ini ke dalam peta ini. Hujan tahunan itu yang ini, yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Kemudian PVIS adalah visualisasinya, dan kemudian ini adalah nama layernya. Nah, jika tidak ada error, kita klik
berperan. Nah, nanti data yang akan muncul pada layar Bapak dan Ibu, seberapa cepatnya itu tergantung dengan koneksi yang dimiliki. Jadi, kalau koneksinya cepat, nanti akan juga cepat menampilkan datanya. Jadi, di sini hampir tidak ada urusannya dengan atau spesifikasi pada komputer yang Bapak Ibu gunakan. Selama speknya adalah ya cukup standar lah. Cukup yang bisa digunakan untuk kerja sehari-hari, tidak terlalu lambat. Sehingga tidak perlu spek yang sangat tinggi untuk mengolah data di Google Earth Engine ini. Yang lebih penting adalah jaringan yang stabil, jika memungkinkan jaringan yang agak sedikit cepat, sehingga nanti processing datanya akan lebih lancar. Nah, kita sudah menampilkan data seperti yang kita tuliskan pada script ini. Jadi di sini tadi sudah kita add layer. Nah, nanti di sini kemudian muncul layer. Karena layernya cuma satu, maka di sini juga cuma ada satu. Dan ini namanya sesuai dengan yang ada pada script hujan 2019. Jika kita centangnya kita hilangkan, maka layer yang kita munculkan tadi juga akan hilang. Nah, kemudian ini juga bisa kita ubah propertiesnya. Misalnya kita ubah rentangnya. Nah, ini tadi kan kita sudah tulis 1100 sampai 3700. Jika Bapak Ibu mau mengubah rentangnya, bisa dilakukan di sini. Atau digunakan custom ini, stretch, dan seterusnya. Jadi untuk mengubah visualisasinya. Kemudian ini adalah rem color-nya atau paletnya di sini. Kemudian ini opacity-nya. Kita juga bisa mengubah opacity di sini. Nah, jadi semakin ke kiri itu semakin transparan dan semakin ke kanan itu semakin tegas warnanya. Kemudian, oh ya, ini adalah data yang kita sajikan secara global. Artinya kita tidak filter pada lokasi tertentu. Jadi sama di dunia ini ada datanya, itu akan tampil semua. Oke, kita zoom sampai level dunia. Kita akan lihat data pada level dunia. Nah, kembali lagi, seberapa cepat data itu tampil, itu tergantung dengan koneksi yang Bapak Ibu pakai. Oke, Bapak dan Ibu, data hujan dunia sudah tampil di layar. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa yang yellow adalah nilai yang paling rendah, sedangkan blue adalah nilai yang paling tinggi. Tampak pada peta ini bahwa yang biru itu ngumpulnya di wilayah tropis atau di wilayah dekat dengan ekuator. Sedangkan yang warna kuning itu kebanyakan ada di daerah subtropis dan juga di wilayah gurunnya Afrika dan juga Australia. Nah, sebenarnya kuningnya ini bisa kita munculkan dengan warna lain. Caranya adalah mengubah minimum dan maksimumnya atau mengubah stretchingnya. Jadi tadi nilai 1100 dan 3700 itu saya optimalkan untuk wilayah Indonesia. Jadi untuk wilayah tropis. Jadi nilai itu adalah stretching untuk wilayah ini. Tapi kalau kita mau menganalisis wilayah yang lebih luas atau wilayah dengan karakteristik hujan yang berbeda, maka harapannya stretching ini juga perlu diubah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video ini. Jadi dalam video ini Bapak dan Ibu sudah bisa melakukan pengambilan data hujan pada level global hingga mengubah visualisasinya. Oke, semoga bermanfaat. Selamat mencoba.